Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sarbaik Abir dengan NPM 0227241134. Di sini saya dari kelas 3E jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Khairun Ternate. Baik, di video kali ini saya akan membahas video saya dari materi 1 sampai ke materi 7 dari video saya sebelumnya. Jadi saya rangkum untuk menjelaskan dari materi 1 sampai materi 7. Baik teman-teman, sebelum teman-teman menonton, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya teman-teman. Jangan lupa saksikan. Materi 1, teori keuangan syariah dan perbankan syariah. Pengertian keuangan syariah. Keuangan syariah adalah sistem pengelolaan keuangan yang berlandaskan prinsip syariah Islam, yaitu sesuai dengan Al-Quran, hadis, dan fatwa Dewan Syariah. Fokus utamanya adalah menciptakan aktivitas keuangan yang adil, transparan, dan tidak merugikan salah satu pihak. Ciri-ciri keuangan syariah: tidak mengandung riba atau bunga, tidak mengandung gahar atau ketidakjelasan, tidak mengandung maisir atau judi, menghindari transaksi yang haram seperti alkohol, rokok, senjata, dan lain-lain, menekankan bagi hasil akad yang jelas dan keadilan. Konsep dasar dalam keuangan syariah. Yang pertama ada riba, setiap tambahan yang diperoleh tanpa adanya aktivitas usaha, contohnya bunga pinjaman di bank konvensional. Syariah melarang riba karena dianggap tidak adil dan merugikan masyarakat. B. Garar, ketidakjelasan dalam transaksi, misalnya menjual barang yang belum jelas bentuknya, jumlahnya, atau harganya. Maisir, unsur perjudian atau spekulasi berlebihan yang menimbulkan ketidakpastian tinggi. Bagi hasil, keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan antara pemilik modal dan pengelola usaha. Ini yang membedakan dari bank konvensional. Teori perbankan syariah. Perbankan syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan aktivitas perbankan berdasarkan prinsip syariah. Bank syariah tidak menggunakan sistem bunga tetapi menggunakan akad. Tujuan utama perbankan syariah: yang pertama, membangun sistem keuangan yang adil dan transparan. Yang kedua, mendorong kegiatan ekonomi yang halal dan produktif. Ketiga, menghindari riba, garar, dan maisir. Keempat, akad-akad utama dalam perbankan syariah. Yang pertama, akad pembiayaan atau murabahah, jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati. Mudharabah, kerjasama bagi hasil antara pemilik modal dan pengelolaan. Masyarakat, kerjasama modal dari dua pihak atau lebih. Yang keempat, ijarah sewa menyewa. Yang kelima, itishana, pembiayaan pembuatan barang pesanan. Akad penghimpunan dana. Wadiah titipan murni. Yang kedua, mudharabah, nasabah menaruh dana untuk dikelola bank dan hasilnya dibagi. Akad layanan jasa. Wakalah perwakilan. Kafalah penjaminan. Hawalah pengalihan utang. Yang kelima, perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Aspek bank syariah, bank konvensional, sistem bagi hasil dan akad bunga. Prinsip syariah ekonomi kapitalis, produk murabahah, mudharabah, pinjaman kredit, transaksi halal, dan berarti tidak ada batasan halal haram, resiko ditanggung bersama, ditanggung debitur. Yang keenam, fungsi bank syariah dalam ekonomi: menjadi perantara keuangan, mendorong kegiatan usaha halal, menyalurkan pembiayaan kepada pelaku UMKM, mengurangi praktik riba di masyarakat, menciptakan keseimbangan ekonomi tidak hanya untuk orang kaya. Yang ketujuh, tujuan utama sistem keuangan syariah: keadilan ekonomi melalui transaksi yang transparan, keseimbangan sosial dengan zakat, infak, dan sedekah, kemakmuran masyarakat, bukan hanya keuntungan lembaga, amanah dan etika sehingga transaksi lebih berkah. Materi kedua, praktik perbankan syariah di Indonesia, tantangan dan peluang. Perbankan syariah di Indonesia terus berkembang dari tahun ke tahun. Indonesia bahkan termasuk negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia.
sehingga kebutuhan layanan keuangan berbasis syariah sangat tinggi. Meskipun tumbuh pesat, perbankan syariah masih menghadapi tantangan sekaligus memiliki banyak peluang. Praktik perbankan syariah di Indonesia. Praktik perbankan syariah mengacu pada cara bank menjalankan kegiatan keuangan berdasarkan akad syariah seperti murabahah, mudabarah, rabah, masyarakat ijarah dan lainnya. Bank syariah menyediakan penghimpunan dana, tabungan dan deposito dengan akad wadiah dan mudaharabah. Giro wadiah, penyaluran pembiayaan murabahah paling dominan sampai 60-70%. Masyarakat dan murabahah untuk pembiayaan usaha. Ijarah untuk sewa menyewa. Istihanah untuk pembiayaan konstruksi. 3. Jasa perbankan, wakalat, transfer pembayaran, kafalah, penjaminan, hawalah, pengalihan utang. Layanan kartu debit syariah, mobile banking, dan digital banking syariah. Tantangan perbankan syariah di Indonesia. Literasi dan edukasi masyarakat masih rendah. Banyak masyarakat belum memahami apa bedanya bank syariah dan bank konvensional. Apa itu akad syariah? Bagaimana mekanisme bagi hasil? Akibatnya, minat masyarakat untuk menggunakan bank syariah belum maksimal. Kedua, pangsa pasar masih kecil. Meskipun berkembang pangsa pasar banyak, syariah masih sekitar 7-10% dari total industri perbankan di Indonesia. Artinya, bank konvensional masih mendominasi. SDM dan ahli syariah masih terbatas. Industri membutuhkan tenaga ahli yang memahami perbankan syariah, manajemen risiko syariah, namun jumlah SDM yang benar-benar kompeten masih terbatas. Inovasi produk terbatas. Banyak produk bank syariah masih meniru banyak konvensional, sehingga kurang inovatif. Tidak memiliki diferensiasi yang kuat. Bank Indonesia melakukan berbagai inisiatif berikut. Yang ke-1, pengembangan infrastruktur dan regulasi syariah. Inisiatif menyusun dan memperbarui aturan moneter syariah seperti sertifikat Bank Indonesia Syariah, Hukum Bank Indonesia, Operasi Pasar Syariah, wajib diumumkan syariah. Mengembangkan instrumen likuiditas syariah agar bank syariah dapat menggunakan dana lebih efisien. Dampaknya, bank syariah memiliki instrumen keuangan lengkap untuk mendukung operasional, manajemen likuiditas, dan stabilitas. Yang kedua, penguatan sistem pembayaran syariah. Inisiatif Bank Indonesia mendorong penggunaan pembayaran digital syariah, mengembangkan kris syariah agar menghadirkan infrastruktur pembayaran yang efisien, yang bisa digunakan bank syariah. Dampaknya, perbankan syariah semakin kompetitif dan mudah diakses masyarakat. Yang ketiga, blueprint. Pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Bank Indonesia menyusun blueprint sistem pembayaran syariah dan blueprint ekonomi syariah yang memetakan arah pengembangan syariah di Indonesia. Fokusnya meliputi reforman kebijakan moneter syariah, digitalisasi keuangan syariah, penguatan peran bank syariah sebagai motor ekonomi halal, dukungan UMKM halal, dan industri kreatif syariah. Yang keempat, penguatan peran Bank Indonesia dalam Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Bank Indonesia berperan aktif di KMKM dalam pengembangan industri halal, penguatan lembaga keuangan syariah, edukasi keuangan syariah, digitalisasi zakat, wakaf, dan infak.
produk terbatas. Banyak produk bank syariah masih meniru bank konvensional sehingga kurang inovatif, tidak memiliki diferensiasi yang kuat, kurang menarik bagi masyarakat modern. Yang kelima, persaingan dengan bank konvensional sangat ketat. Bank konvensional punya modal besar, jaringan luas, layanan digital lebih cepat sehingga bank syariah perlu mengejar ketertinggalan. Yang keenam, tingginya biaya operasional dan skala ekonomi kecil. Karena aset bank syariah lebih kecil, biaya operasional menjadi lebih besar, yang membuat harga produk, margin, dan pembiayaan relatif lebih mahal. Yang ketujuh, regulasi dan standarisasi yang terus berkembang. Bank syariah harus mengikuti OJK, regulator keuangan, Bank Indonesia atau kebijakan moneter, DSN, MUI, Fatwa Syariah menyesuaikan. Tiga lembaga ini seringkali cukup kompleks. Peluang perbankan syariah di Indonesia. Yang pertama, populasi muslim terbesar di dunia. Indonesia memiliki 87% pendudukan muslim. Ini merupakan pasar terbesar bagi industri keuangan syariah dunia. Dukungan pemerintah sangat kuat. Pemerintah membuat undang-undang perbankan syariah, mendorong margin bank syariah, mendorong ekonomi syariah melalui Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Ini membuat perkembangan industri lebih stabil. 3. Perkembangan teknologi dan digitalisasi. Bank syariah sekarang, mobil banking syariah, pembiayaan online, kris syariah, layanan fintech syariah. Digitalisasi ini membuat bank syariah lebih mudah diakses. Kebutuhan produk syariah semakin tinggi. Masyarakat semakin sadar halal tidak hanya makanan tetapi juga pembiayaan rumah tangga, pembiayaan kendaraan, investasi reksadana syariah, sukuk obligasi syariah, rumah, pertumbuhan ekonomi halal, meliputi wisata halal, fashion muslim, UMKM halal, makanan dan minuman halal. Semua sektor ini membutuhkan dukungan pembiayaan syariah. Yang keenam, peluang kerjasama dengan fintech syariah. Fintech syariah dapat memperluas jangkauan layanan bank syariah, terutama untuk pembiayaan UMKM, kesadaran etika dan berkelanjutan. Materi ketiga, optimalisasi infrastruktur dalam industri perbankan syariah di era digital. Di era digital, bank syariah tidak cukup hanya menyediakan layanan berbasis syariah, tetapi juga harus memiliki infrastruktur teknologi yang modern, cepat, aman, dan efisien. Optimalisasi struktur sangat penting agar bank syariah mampu bersaing dengan bank konvensional dan fintech. Pengertian optimalisasi infrastruktur digital. Optimalisasi infrastruktur adalah upaya meningkatkan seluruh komponen teknologi yang digunakan bank syariah seperti sistem IT, jaringan digital, keamanan siber, aplikasi mobil banking, integrasi data, layanan otomatisasi, cloud computation. Tujuannya adalah menciptakan layanan yang lebih cepat, lebih efisien, lebih aman, lebih dekat dengan kebutuhan nasabah. Yang kedua, komponen infrastruktur digital dalam perbankan syariah. Sistem core banking syariah. Ini adalah sistem utama bank. Optimalisasi dilakukan dengan meningkatkan kecepatan transaksi, membuat sistem kompatibel dengan berbagai akad syariah, otomatisasi perhitungan bagi hasil, sistem laporan keuangan syariah atau real time, mobile banking dan internet banking syariah. Layanan digital harus menyediakan pembukaan rekening online, cek saldo real time, transaksi kris syariah, pembayaran zakat, infak, sedekah, layanan pembiayaan online. Mobil banking menjadi kunci utama layanan modern. Cloud computing. Bank syariah dimulai beralih dari cloud untuk menurunkan biaya server, mempercepat pengolahan data, meningkatkan fleksibilitas operasional. Cloud membuat integrasi data lebih mudah. Big data dan artificial intelligence digunakan untuk menganalisis perilaku nasabah, mendeteksi potensi gagal bayar pembiayaan, menawarkan produk syariah yang sesuai kebutuhan, mencegah fraud dan pencucian uang. AI juga
juga bisa mendukung fatwa Based Automation, yaitu layanan yang otomatis menyesuaikan dengan aturan syariah. Keamanan siber atau cyber security penting karena seluruh transaksi dilakukan digital. Optimalisasi dilakukan melalui ekspresi data, sistem autentikasi berlapis, OTP biometrik, firewall cerdas, sistem deteksi serangan, audit keamanan berkala, integrasi dengan fintech syariah. Bank syariah dapat memperluas layanan melalui P2P lending syariah, pembayaran digital syariah, platform UMKM halal. Integrasi ini mempercepat transaksi dan memperluas ekosistem keuangan syariah. Ketiga, manfaat optimalisasi infrastruktur bagi perbankan syariah. Yang pertama, meningkatkan efisiensi operasional. Proses manual diganti sistem otomatis seperti sistem akad digital, perhitungan margin otomatis, sistem monitoring pembiayaan. Ini mengurangi biaya operasional bank, meningkatkan kepuasan nasabah. Nasabah menginginkan layanan cepat, tanpa antri, bisa dilakukan dari rumah, aman. Digitalisasi membuat pengalaman nasabah jauh lebih baik, memperluas akses dan inklusi keuangan syariah. Dengan mobil banking, orang di daerah terpencil bisa membuka rekening dan mendapat pembiayaan dengan mudah. Memperkuat kepatuhan syariah. Teknologi dapat membantu memastikan akad sesuai syariah, mencatat transaksi sesuai fatwa, minimalkan kesalahan manusia, meningkatkan daya saing. Bank syariah bisa bersaing dengan bank konvensional, fintech, e-wallet karena infrastruktur yang modern dan efisien. 4. Tantangan dalam optimalisasi infrastruktur digital. Meskipun penting, optimalisasi ini memiliki tantangan. Yang pertama, biaya investasi. Teknologi sangat besar. Pembaruan sistem IT, cloud, security memerlukan anggaran besar. Keterbatasan SDM yang ahli teknologi dan syariah. Bank ahli teknologi yang memahami prinsip syariah, keamanan data, dan ancaman siber. Semakin digital, semakin tinggi risiko kejahatan siber. Adaptasi masyarakat. Tidak semua nasabah familiar dengan layanan digital. Strategi optimalisasi infrastruktur dalam perbankan syariah. Yang pertama, modernisasi sistem core banking. Migrasi ke core banking syariah yang lebih fleksibel dan real time. Yang kedua, pengembangan super app syariah. Aplikasi yang menyediakan semua layanan, tabungan, pembiayaan zakat, sedekah, investasi. Yang ketiga, kemitraan dengan fintech syariah. Kolaborasi untuk memperluas layanan pembiayaan dan pembayaran. 4. SDM berbasis hibrid atau teknologi dan syariah. Pelatihan dan rekrutmen tenaga ahli gabungan. Yang kelima, penguatan keamanan siber. Audit berkala ekspresi dan sistem pemantauan 24 jam. Proses lebih cepat dan mengikuti prinsip hukum Islam. Yang ketujuh, lembaga pendidikan riset dan sertifikasi. Contohnya EIRT, Pengguruan Tinggi Lembaga Sertifikasi Profesi Syariah. Perannya menyediakan tenaga kerja ahli syariah dan keuangan Islam, melakukan penelitian pengembangan produk syariah, mengadakan pelatihan dan sertifikasi kompetensi. Yang kedelapan, industri teknologi keuangan fintech syariah. Perannya mendukung inovasi digital seperti mobil banking, syariah pembayaran online syariah, mempermudah akses layanan bank syariah,
meningkatkan efisiensi dan memperluas jangkauan nasabah. Yang kesembilan, perusahaan penilaian apresiasi syariah. Peran menilai aset jaminan dengan prinsip syariah. Hasil penilaian digunakan bank saat memberi pembiayaan. Yang ke-10, notaris PPAT yang mengerti syariah. Perannya membuat akta pembiayaan, agunan, dan perjanjian lainnya sesuai prinsip syariah, menjaga legalitas kontrak syariah. Materi ke-5, transformasi peran Bank Indonesia setelah kehadiran OJK. Sebelum OJK berdiri, sebelum 2011-2013, Bank Indonesia memiliki 3 fungsi besar. Yang pertama, kebijakan moneter. Yang kedua, pengaturan dan pengawasan perbankan. Yang ketiga, pengaturan dan pengawasan sistem pembayaran. Namun, setelah OJK resmi mengambil alih, fungsi pengawasan sektor keuangan terjadi perubahan besar dalam peran Bank Indonesia. Yang pertama, fungsi pengawasan perbankan dipindahkan ke OJK. Sebelumnya, Bank Indonesia mengawasi bank, memberi izin, menilai kesehatan bank, dan mengatur aktivitas bank harian. Setelah OJK hadir, tugas ini berpindah ke OJK sehingga Bank Indonesia tidak lagi mengawasi bank secara langsung. Ini adalah perubahan paling besar dan menjadi inti informasi. Yang kedua, Bank Indonesia fokus sepenuhnya pada kebijakan moneter. Setelah transformasi, Bank Indonesia dapat berkonsentrasi pada menjaga stabilitas nilai rupiah, mengatur suku bunga acuan atau BI rate, mengendalikan inflasi, menata likuiditas perbankan, mengatur instrumen moneter seperti operasi pesan terbuka, giro wajib minimum, dan lain-lain. Dengan hilangnya beban pengawasan bank, kebijakan moneter Bank Indonesia menjadi lebih kuat dan fokus. Yang ketiga, Bank Indonesia berperan sebagai penjaga stabilitas sistem keuangan. Setelah OJK ada muncul pembagian tugas. OJK pengawasan mikroprudensial individuan bank. Kebijakan mikroprudensial keseluruhan sistem keuangan, contohnya kebijakan makroprudensial Bank Indonesia, rasio lanto flue, kredit rumah, kapital buffer, rasio penyangga likuiditas makroprudensial, pengaturan pertumbuhan kredit agar tidak berlebihan. Tujuannya menjaga aliran kredit tetap sehat dan mencegah krisis. Yang keempat, Bank Indonesia semakin fokus pada pengembangan sistem pembayaran. Bank Indonesia memperkuat peran sebagai otoritas sistem pembayaran sesudah OJK kehadiran. Pengaturan dan pengawasan sistem pembayaran nasional sepenuhnya tanggung jawab Bank Indonesia, menciptakan modernisasi pembayaran KRIS, BIFAS, dan GPN. Mengembangkan sistem pembayaran digital dan inklusi keuangan. Peran ini semakin penting karena ekonomi digital tumbuh cepat. Yang kelima, Bank Indonesia menjadi bagian dari Komite Stabilitas Sistem Keuangan. KSSK beranggotakan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, OJK, LPS. Setelah OJK terbentuk koordinasi Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas sistem keuangan menjadi lebih terstruktur. Peran Bank Indonesia dalam KSSK memberikan analisis risiko makro, menjaga likuiditas sektor keuangan, memberi rekomendasi stabilitas sistem, penyediaan fasilitas likuiditas jangka pendek untuk perbankan. Yang keenam, penguatan peran Bank Indonesia di sektor ekonomi dan keuangan syariah. Setelah OJK fokus pada pengawasan bank syariah, Bank Indonesia lebih fokus pada pengembangan sistem ekonomi syariah, blueprint sistem pembayaran syariah, fasilitas likuiditas syariah,
edukasi dan riset ekonomi syariah, kerjasama internasional terkait keuangan syariah. Yang ketujuh, Bank Indonesia berfokus pada inovasi dan infrastruktur keuangan nasional, termasuk digitalisasi ekonomi, pengembangan sentral bank digital, kurensi digital rupiah, sistem clearing dan settlement, memodernisasi sistem perbankan, mendukung UMKM melalui kebijakan makroprudensial. Materi ke-6, inisiatif Bank Indonesia dalam mendorong pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Bank Indonesia memiliki peran penting dalam pengembangan industri keuangan syariah, terutama setelah OJK pengambilan alih. Pengawasan perbankan BI lebih fokus pada kebijakan makroprudensial, sistem pembayaran, dan pengembangan ekosistem ekonomi syariah. Untuk memperkuat perbankan syariah, Bank Indonesia melakukan berbagai inisiatif berikut. Yang pertama, pengembangan infrastruktur dan regulasi syariah. Inisiatif menyusun dan memperbarui aturan moneter syariah seperti sertifikat Bank Indonesia Syariah, sukuk Bank Indonesia, operasi pasar terbuka syariah, giro wajib minimum syariah, mengembangkan instrumen likuiditas syariah agar bank syariah dapat mengelola dana lebih efisien. Dampaknya, bank syariah memiliki instrumen keuangan lengkap untuk mendukung operasional manajemen, likuiditas, dan stabilitas. Yang kedua, penguatan sistem pembayaran syariah. Inisiatif Bank Indonesia mendorong penggunaan pembayaran digital syariah, mengembangkan kris syariah agar transaksi UMKM sesuai prinsip syariah, menghadiri infrastruktur pembayaran yang efisien atau BIFAS GPN yang bisa dimanfaatkan bank syariah. Dampaknya, perbankan syariah semakin kompetitif dan mudah diakses masyarakat. Yang ketiga, blueprint pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Bank Indonesia menyusun blueprint sistem pembayaran syariah dan blueprint ekonomi syariah yang memetakan arah pengembangan syariah di Indonesia. Fokusnya meliputi reforma kebijakan moneter syariah, digitalisasi keuangan syariah, penguatan peran bank syariah sebagai motor ekonomi. Dampaknya, ekosistem ekonomi syariah tumbuh dan mendorong kinerja perbankan syariah. Yang kelima, mendorong literasi dan edukasi keuangan syariah. Bank Indonesia melakukan seminar, webinar, dan edukasi publik, kegiatan sharing banking fair, pengenalan produk syariah di sekolah dan kampus, program inkubator UMKM syariah. Tujuannya agar masyarakat memahami produk syariah dan mau berpindah atau menambah layanan di bank syariah. Yang keenam, dukungan untuk UMKM syariah dan industri halal. Bank Indonesia mendukung pembiayaan syariah kepada UMKM melalui pendampingan kelayakan usaha, digitalisasi UMKM halal, pelatihan ekspor halal, program klaster ketahanan pangan dengan pembiayaan syariah. Dampaknya, permintaan pembiayaan syariah meningkat karena banyak UMKM yang diarahkan ke instrumen syariah. Yang ketujuh, inovasi moneter syariah. Bank Indonesia memperkuat instrumen keuangan syariah untuk mendukung stabilitas. Inisiatif meliputi sukuk Bank Indonesia, instrumen repo syariah, pedalaman pasar uang syariah, peningkatan prinsip wakalah mudharabah dan murabahah dalam transaksi pasar uang. Dampaknya, bank syariah memiliki akses yang lebih besar untuk mengelola risiko dan likuiditas. Yang kedelapan, digitalisasi keuangan syariah. Bank Indonesia aktif mendorong transformasi digital seperti perbankan syariah digital, fintech syariah, pembayaran digital halal, pengembangan sentral, bank digital kurensi digital rupiah yang kompatibel dengan kebutuhan syariah. Dampaknya, bank syariah menjadi lebih modern, cepat, dan efisien
sehingga mampu bersaing dengan bank konvensional. Kesembilan, pengembangan kawasan ekonomi syariah. Bank Indonesia mendukung pengembangan kawasan pariwisata halal, kawasan industri halal, ekonomi pesantren, klaster UMKM berbasis syariah. Dampaknya meningkatkan permintaan layanan dan pembiayaan syariah dari sektor real. Materi ke-7, tantangan dan peluang dalam keuangan dan perbankan syariah di Indonesia. Perbankan syariah di Indonesia memiliki perkembangan yang cukup pesat, tetapi masih menghadapi berbagai kendala. Di sisi lain, peluang pertumbuhannya juga sangat besar, mengingatkan Indonesia adalah negara berpendudukan muslim terbesar di dunia. Berikut penjelasan selengkapnya. Pertama, tantangan dalam keuangan dan perbankan syariah. Yang ke-1, tingkat literasi keuangan syariah masih rendah. Banyak masyarakat belum memahami perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Konsep akad-akad syariah, cara kerja produk syariah. Akibatnya masih banyak yang menganggap bank syariah sama saja dengan konvensional. Skala industri masih kecil dibandingkan perbankan konvensional. Aset bank syariah masih jauh di bawah bank konvensional, sehingga bank syariah sulit bersaing dalam teknologi jaringan kantor dan promosi. Kemampuan mempermodalan terbatas, inovasi produk lebih lambat. Yang ketiga, SDM syariah yang terampil masih kurang. Masih minim SDM yang menguasai dua kompetensi sekaligus, ilmu fikih muamalah, ilmu keuangan perbankan modern. Ini membuat kualitas layanan dan inovasi produk belum maksimal. Yang keempat, produk kurang variatif dan kurang kompetitif. Beberapa bank syariah masih menggunakan pola pembiayaan yang relatif sama murabahah, dominasi produk inovatif seperti mudharabah, profesional, itisani maju, sekuritil harian belum masih optimal. Yang kelima, tantangan teknologi dan digitalisasi. Untuk bersaing, bank syariah membutuhkan mobil banking canggih, sistem pembayaran digital, cyber security yang kuat. Namun keterbatasan modal membuat teknologi berkembang lebih lambat. Yang keenam, minimnya integrasi ekosistem halal. Ekosistem halal seperti industri makanan halal, pariwisata halal, dan modal UMKM syariah belum sepenuhnya terhubung dengan bank syariah. Yang ketujuh, regulasi dan harmonisasi standar syariah. Meski sudah ada DSN UI, OJK, dan BIE menerapkan akad pembiayaan pasar uang syariah, proses lebih cepat dan mengikuti prinsip hukum Islam. 7. Lembaga pendidikan, riset, dan sertifikasi, contohnya IRRT perguruan tinggi, lembaga sertifikasi profesi syariah. Perannya menyediakan tenaga kerja ahli syariah dan keuangan Islam, melakukan penelitian pengembangan produk syariah, mengadakan pelatihan dan sertifikasi kompetensi. Yang ke-8, industri teknologi keuangan fintech syariah. Perannya mendukung inovasi digital seperti mobil banking syariah, pembayaran syariah, pembiayaan online syariah, mempermudah akses layanan bank syariah, meningkatkan efisiensi dan memperluas jangkauan nasabah. Yang ke-9, perusahaan penelitian apresiasi syariah. Peran menilai aset jaminan dengan prinsip syariah. Hasil penilaian digunakan bank saat memberi pembiayaan. Yang ke-10, notaris BPA yang mengerti syariah. Perannya membuat akta pembiayaan ambunan dan perjanjian lainnya sesuai prinsip syariah, menjaga legalitas kontrak syariah. Materi ke-7, tantangan dan peluang dalam keuangan dan perbankan syariah di Indonesia. Perbankan syariah di Indonesia memiliki perkembangan yang cukup pesat, tetapi masih menghadapi berbagai kendala. Di sisi lain, peluang pertumbuhannya juga sangat besar, mengingat Indonesia adalah negara berpendudukan muslim terbesar di dunia. Berikut penjelasan lengkapnya. Tantangan dalam keuangan dan perbankan syariah. Tingkat literasi keuangan syariah masih rendah. Banyak masyarakat belum memahami perbankan, bank syariah, dan bank konvensional konsep akad-akad syariah.
Cara kerja produk syariah akibatnya masih banyak yang menganggap bank syariah sama saja dengan profesional. Skala industri masih dibandingkan dengan perbankan konvensional. Hasil bank syariah masih jauh di bawah bank. Itulah hasil penjelasan dari saya. Bila ada kata yang salah, saya tidak minta maaf karena saya perempuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.